Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulina Herunisa, mahasiswa PPG Batch 3 PAI 5 UIN Kyai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Di sini saya akan membuat tugas ke-9 tentang video pembelajaran dengan tema iman kepada hari kiamat. Hari kiamat yang perlu kita pelajari, diantaranya tujuan yang harus kita capai. Pertama yaitu mengetahui pengertian hari akhir, kedua mengetahui tanda-tanda hari akhir, dan yang ketiga mengetahui peristiwa hari akhir. Iman kepada hari kiamat termasuk rukun iman yang kelima. Adapun pengertiannya iman kepada hari kiamat, iman adalah percaya dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan amal perbuatan yang nyata. Jadi, iman kepada hari kiamat itu artinya percaya dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat itu pasti datang, serta meyakini akan adanya kehidupan yang kekal di akhirat kelak setelah berakhirnya kehidupan di dunia yang fana ini. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hari kiamat, pertama yaitu ada surat Al-Qari'ah ayat 1-11. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus wa amma man sakulas mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul adzim. Yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti aneh-aneh yang bertebaran, dan gunung-gunung adalah seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka ia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Gambaran surat yang kedua yaitu dalam surat Al-Zalzalah. Saya bacakan artinya. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, dan bumi mengeluarkan beban berat yang dikandungnya, dan bumi bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Dan pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat Zahroh pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar Zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Demikian gambaran kiamat atau hari akhir dalam dua surat dalam Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah. Adapun macam-macam kiamat terbagi menjadi dua, kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro atau sering disebut dengan kiamat kecil atau proses kehancuran jagat raya yang ditandai dengan fenomena kehidupan manusia yang aneh-aneh dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Di antara tanda-tanda kiamat sugro, pertama, kemungkaran dan kemaksiatan merajalela. Perzinaan dianggap hal biasa sehingga dilakukan secara terang-terangan. Banyak anak perempuan yang hamil di luar nikah dan kemudian tidak dinikahi, dan mereka menanggung kehamilannya sendiri. Yang kedua, jumlah kaum perempuan lebih banyak daripada kaum laki-laki. Agama Islam hanya tinggal nama. Contohnya mereka melakukan beragama Islam akan tetapi sering melakukan perbuatan yang harusnya dilarang tapi mereka melakukannya. Adapun tanda-tanda kiamat kubro, diantaranya adanya asap dan kabut yang mengepul, munculnya binatang melata, rusaknya Ka'bah dengan sendirinya sehingga manusia tidak berkiblat lagi ke Ka'bah. Orang kafir telah merajalela. Waktu berputar semakin cepat sehingga setahun serasa sebulan,
Sebulan serasa seminggu. Matahari terbit dari sebelah barat. Munculnya Dajjal. Dajjal adalah sosok pembohong yang menutupi kebenaran. Adanya Ya'juj Ma'juj, yaitu segolongan manusia yang memiliki kekuatan besar dan berpikiran sesat. Irunya Imam Mahdi dunia untuk meluruskan syariat Islam dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Turunnya Nabi Isa yang akan memperjuangkan kebenaran Imam Mahdi. Dialah yang menumpas Dajjal serta mengajak umat Islam agar kembali kepada ajaran Islam. Hilangnya Al-Quran dari mushaf, lembaran-lembaran di hati manusia. Adapun gambaran kiamat kubro terdapat dalam surat Az-Zumar ayat 68. Saya bacakan artinya. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menuju putusannya masing-masing. Jadi sebelum terjadi hari kiamat, maka Allah memerintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala untuk pertama kalinya, dan semua makhluk akan mati. Gambaran hari kiamat kubro terdapat dalam surat Al-Qari'ah ayat 4 dan 5. Saya bacakan artinya. Dan pada hari itu manusia seperti aneh-aneh yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Jadi nanti kalau terjadi kiamat kubro, bumi ini diibaratkan langit yang terpecah-pecah, matahari yang digulung-gulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap, gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan, dan manusia seperti aneh-aneh yang bertebaran. Mungkin hanya ini yang bisa saya paparkan materi iman kepada hari kiamat. Jangan lupa tugasnya besok kalian menulis surat Al-Kafirun, surat Al-Qari'ah, dan surat Al-Zalzalah beserta artinya. Dikumpulkan minggu depan. Kurang lebihnya saya maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.